Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia terkenal sebagai negara agraris, negara yang sumber pendapatannya diperoleh dari pengolahan lahan pertanian maupun perkebunan. Oleh karena itu, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Dari luasnya tanah pertanian tidak menjamin bahwa tanah tersebut terkelola dengan baik oleh negara. Sebut saja keluarga Emak Partinah, sebuah keluarga perantau asal Temanggung yang mencoba mengadu nasib di kampung Cibulau, Kabupaten Bogor. Emak Partina dan Abah Nardi yang kala itu berprofesi sebagai buruh tani, sedikit demi sedikit rela menyisihkan penghasilan mereka untuk membeli bibit kopi. Bibit kopi itu mereka tanam di wilayah lahan tidak produktif. Ternyata, di luar dugaan, bibit kopi yang awalnya dimaksudkan untuk memperbaiki struktur tanah, kini mampu memperbaiki ekonomi masyarakat di wilayah kampung Cibulau. Apalagi, kini kopi tidak lagi sekadar minuman semata, melainkan sebagai salah satu gaya hidup masyarakat Indonesia. Hal inilah yang menjadi berkat bagi keluarga Emak Partinah dan masyarakat di wilayah kampung Cibulau. Pertama itu mulai bapaknya bongkar-bongkar teh yang tinggalan Belanda, terus nanam, terus udah nanam, bapaknya kan semua bisa bikin MCK semua, langsung bapaknya megang itu renovasi jalan. Sampai sekarang emak yang nerusin masih kerja. Tahun 2011, bulan 11, ya bapaknya itu sakitnya cuma biasa masuk angin doang, cuma pesan sama anak-anak itu, kamu jangan sampai meninggalkan sama orang-orang ini, ya harus ditolong gitu. Nggak tahu maunya jadi begini, kan nggak tahu bapak itu mau meninggal. Kopi ditanam di bawah tegakan yang memang sengaja untuk tumpang sari dengan pohon-pohon yang ada. Beda konsep gitu, kalau daerah lain itu banyak yang hutan ditebang buat tanaman kopi, kalau di sini enggak. Jadi memang kita pohon-pohon kopi itu pohon perduh kita tanam di bawah pohon-pohon tegakan. Jadi fungsinya pohon kopi di bawah pohon naungan itu yaitu melarang orang secara tidak langsung gitu. Karena misalnya ada penebangan segala macam, bakal urusan dengan yang punya kebun kopi. Jalan iringnya waktu ternyata memang ekonomi juga harus digenjot. Kalau saya sendiri gini ya, karena kami juga tinggal di sini udah banyak yang 3-5 generasi banyak di sini juga. Itu dari dulu untuk sekolah juga susah. Ya dengan adanya salah satunya kopi itu bisa menambah income ekonomi masyarakat. Harapan untuk masa depan itu ada, ya minimal sekolah lah buat pendidikan anak itu bisa tercukupi gitu. Karena kami tinggal di sini juga nggak, istilahnya kesejahteraan masyarakat itu sebenarnya nggak ada. Namanya kulit uang 100 perak itu berharga. Saya nyuri-nyuri, itu masih nyuri sama pemerintah, sama perhutani. Sampai bapak di situ, emak di sini aja, itu kan nggak karuan jalurnya. Itu masih nyurinya, Pak ini biar aman ya tanahnya. Pak, ini ya Pak dicuri lagi ya Pak, curi tanamin biar sehat tanahnya ya Pak. Kan itu yang bawah
Sekarang sehat, kayu-kayu kan aman. Ya silahkan emak gitu, bapak mah nurut aja sama emak. Perjuangan aja nanti kalau itu kita mah bukannya nyuri mau apa, nyurinya mau sehat. Masih ada semak-semak di bapak ditanamin lagi. Ada gawir-gawir yang itu longsor-longsor tanamin lagi gitu. Supaya manfaat bagi kita semua gitu. Tahun 2008 setelah dapat legalitas PHBM atau pemberdayaan bersama masyarakat, itu memang ya kita sebagai masyarakat juga yang tadinya istilahnya apa ragu-ragu ya semakin semakin berani. Nah 2008 udah mulai penanaman, berat juga karena memang di sini mayoritas taunya sih masalah kebun sayuran gitu. Kita ngajak ke arah kopi itu agak berat karena memang kesadaran masyarakat berat. Nah di situ kita mencoba satu keluarga itu harus ya minimal jadi contoh lah. Ya siap nggak siap harus siap gitu. Nah setelah mulai perjalanan awal juga saya udah ngomong sama adik saya, Jom kalau ngajak itu jangan sekarang. Suatu saat kalau kita mulai berhasil itu nggak usah diajak. Jangankan lahan yang luas, lahan sejengkal juga bakal buat rebutan. Perjalanan kami dari 2014 dibimbing sama konsorsium P4BIPB itu tentang kualitas kopi segala macam, bahkan dibimbing, diajak juga ke pemasaran yang bagus, diperkenalkan salah satu kopi Ranin yang ada di Bogor gitu. Kita diperkenalkan di situ, ternyata memang kualitas rasa bagus. Nah setelah itu 2015 sampai 2016 itu pas kebetulan ada pendampingan dari di Dinas Pertanian Kabupaten Bogor itu menggandeng untuk ikutkan lomba. Kalau dukungan dan bantuan ada. Alhamdulillah sejak tahun 2016 kita sudah 2017 ya. 2016 kita dapat juara nasional, 2017 kita mulai dapat bantuan. Nah, 2017 salah satunya bantuan bibit kopi, 2019 kita mendapatkan bantuan unit pengolahan hasil dan beberapa mesin kayak paper, haler, dan grinder. 2018 kita dapat lagi lebih leluasa, yaitu di legalitasnya kan ada program perhutanan sosial dari yang ditandatangani oleh 8 kementerian dan juga diserahkan langsung sama Presiden Jokowi. Jadi masyarakat yang sebagai pengelola lahan yang ada di lahan perhutani lebih luas lagi karena perpanjangannya sampai 35 tahun gitu. Notabene-nya sih kalau di kelompok di kawasan itu ya 1 KK itu 2 hektar gitu. Kalau bilang pencapaian sih kayaknya masih justru awal-awal perjuangan lagi nih. Cuman yang agak berat juga ini buat teman-teman yang lain gitu. Dia anggap itu segampang itulah gitu. Ternyata ya faktanya kami juga kelabakan yang karena dengan kualitas tadinya bagus, pengolahannya kurang bagus juga pada akhirnya anjlok, jatuh juga harganya. Kita menjualnya, kita yang bobrok, mereka nggak merasakan itu. Dengan program perhutanan sosial itu kita masih memberikan 30% ya ke 35% untuk LMDH sama perhutani. Jadi kita sekitar 65% bersihnya buat petani sebagai pengelola. Keberhasilan tentu di sisi apakah itu ekonomi maupun itu sisi lingkungan. Untuk saat ini yang mulai dirasakan satu sektor ekonomi ya alhamdulillah untuk para anggota kelompok tani dari kebunnya mereka masing-masing sekarang mendapatkan laba tahunan. Kalau dibagi per bulan ya yang sudah serius dalam budidaya kopi sudah mendapatkan minimal gaji UMR, itu udah dapat. Kunci keberhasilan hanya kerja keras, tekun, itu saja. Nah, kita nggak boleh menyerah, justru kita semakin banyak saingan untuk seperti saat ini ya, khususnya di Bogor kita banyak kopi apa gitu. Ternyata itu bukan menjadi hal saingan, tapi itu menjadi pilihan. Pilihan buat konsumen ke depannya. Kemajuan itu bumbunya banyak banget ya. Salah satunya cemoohan segala macam justru itu membuat motivasi kami. Justru tadinya yang menghina atau cemooh segala macam justru kita harus memperlihatkan gitu. Nah kalau orang udah memperlihatkan akan ada ikut gitu dengan sendirinya.
Bahkan seiringnya berjalannya waktu juga banyak, bahkan seperti kemarin-kemarin juga dengar adalah dari orang-orang yang nggak suka dibilangnya saya itu ijon atau tengkulak gitu. Wah, menurut saya nggak pas banget, karena kami membeli dari kelompok itu, kami juga tahu standarisasi harga nasional juga tahu gitu, berapanya. Bahkan saya jauh lebih dari itu beli dari kelompok, karena tujuannya saya juga pengen memajukan masyarakat. Kalau kata bapak itu kan gini, Mak itu kok semangat banget ya. Iya Pak, barangkali jadi rezeki kita. Ih emak orangnya daik kan, ya kalau nggak daik untuk siapa? Ya bukannya untuk emak doang, emak minta nasi sama anak juga udah menyukupi. Kalau emak anaknya udah gede, udah menyukupin, udah sukses apa, belum punya sukses, rumah juga masih di rumah kontrak di Bedeng. Kalau hambatan ya kembali ke diri kita. Jadi kalau hambatan yang teman-teman dengan pendidikan yang lebih tinggi, soalnya kalau menurut saya pendidikan dalam suatu bidang itu tidak begitu berpengaruh. Kembali lagi ke diri kita, benar-benar mau sungguh-sungguh apa enggak. dibilang terkenal banget sih belum kalau luar negeri ya, tapi salah satunya yang mengenalkan salah satu dari Italia, dari Belanda, langsung dari ya udah, kalau Asia sudah banyak yang tahu juga. Nah, kalau suka duka itu paling banyak ya. Kalau dulu kita penyuluhan ini ke masyarakat untuk memperdaya budidaya kopi ini, kalau dulu nggak aja dianggapnya itu hal yang remeh, sepelein dan sebagainya. Sekarang suatu suka tapi luar biasa bagi saya satu. Kita punya bibit di persemaian, alhamdulillah bibit-bibit kita sudah ada yang ngambil. Berarti masyarakat di sini sudah peduli dan mau mengikuti jejak juga. Walaupun dengan caranya unik gitu ya. Harusnya minta, tapi nggak usah minta. Tapi saya ikhlas sebenarnya. Awalnya nggak ada ajakan, cuman niat aja, bikin niat aja nanam kopi. Nah kelamaan ada juga ajakan dari almarhum Bapak Nadi sama Yono, akhirnya saya bergabung. Ya waktu pertama belum ada KPH, saya nanam kopi itu belum ada ketenangan di kebun itu. Karena apa? Karena takutnya dimarahi sama perhutani gitu. Tapi sesudah adanya KPH, ada pandangan-pandangan, akhirnya saya merasa tenang gitu. Nah sekarang manfaatnya di KPH, dikarenakan saya udah tua barangkali, udah di PHK, akhirnya tidak ada kegiatan ya, sehari-hari saya di kebun kopi, ngurus kopi. Alhamdulillah sampai sekarang ada di kebun kopi. Kegagalan itu memang itu suatu kademan gitu. Kang Yono juga Gindono Uge sering beri pemarahan di dalam KPH itu jangan tekes kalau udah Sunda ya. Jadi harus berdiri terus kalau ada masalah, mudah-mudahan harus kuat lah. Nah alhamdulillah dikarenakan adanya kekuatan ini sampai sekarang, ya sekarang juga pasti ada, cuman dikarenakan kuatnya bertahan dalam menghadap cobaan sampai sekarang alhamdulillah aman. Segala masalah terkendalikan. Sampai sekarang kebun kopinya juga tenang, panennya juga alhamdulillah, sampai tidak merasa kebingungan nanti kalau udah panen dijualnya kemana. Tidak ada kerja keras yang akan mengkhianati hasil. Sama seperti kreativitas keluarga Emak Partina dalam memanfaatkan lahan tak terurus hingga bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Kampung Cibulau. Selain mendapat penghasilan dari kopi, kelestarian hutan pun terselamatkan.